Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu syarat diterimanya amal ibadah kita serta ciri-cirinya. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana tergambarkan di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Sebenarnya syarat ataupun diterimanya amal perbuatan kita ataupun ibadah kita itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sukar bagi kita untuk mengukur apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Putusan bahwa suatu amal ataupun suatu perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama mengatur terkait syarat tertentu mengenai diterimanya amal ibadah kita. Ada 3 syarat yang Allah ridhoi mengenai ibadah kita diterima olehnya. Syarat yang pertama yaitu kita mengerjakannya ibadah kita itu yaitu secara ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, berdasarkan ilmu. Yang pertama yaitu suatu ibadah harus dilakukan karena yang melakukan rela dan ikhlas. Tidak ada paksaan, tidak ada ria, tidak ada tekanan dari orang lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan atau ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Kemudian syarat yang kedua diterimanya ibadah kita yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ibadah yang kita kerjakan tidak dibuat-buat sendiri, tidak juga ikut-ikutan orang lain. Hal ini tergambar dalam sabda beliau, siapa yang mengada-ada dalam unsur agama tanpa dicontohkan, maka ibadahnya tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa yarad. Kemudian syarat diterimanya ibadah kita yang ketiga yaitu ibadah juga harus didasari dengan ilmu. Artinya seorang muslim paham bahwa ibadah itu sendiri dengan syarat dan tata cara yang dianjurkan Islam. Jangan sampai ibadah yang dilakukan, yang kita kerjakan karena taklid, buta, ataupun ikut-ikutan tanpa berdasarkan ilmu. Sebagaimana disebutkan di atas, penerimaan dan penolakan suatu ibadah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sejak di dunia sebenarnya sudah ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika pun tanda-tanda berikut tidak muncul, namun ibadah yang kita kerjakan sudah mengikuti syarat dan ketentuan, di atas orang muslim harus yakin bahwa ia harus mengikuti tuntunan yang benar. Tanda pertama di antara tanda bahwa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita tidak khawatir dan tidak sedih pada sosok yang melakukannya. Hal itu berdasarkan firman Allah di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Yang artinya, ketahuilah para wali Allah tidak dihinggapi kekhawatiran dan kesedihan. Mereka yang beriman dan mereka itu bertakwa akan menerima kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian ciri yang kedua yaitu merasa cukup ataupun qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita dapat. Oleh karena itu, di dalam kita mencari rezeki, di dalam kita mencari harta dunia, tidak harus memaksakan diri kita. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka itu orang beriman, maka kami hidup dengan kehidupan yang baik. Quran surat An-Nahl ayat yang 97. Dari ciri-ciri, dari syarat dan ciri-ciri di atas tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syarat-syarat tersebut agar nantinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan diterimanya, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan murni dari saya sendiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.